Сработать, начиная от вертолетов, заканчивая малоразмерными. Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru konflik dari garis depan tanggal 3 April tahun 2023. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyebut terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menetralkan 79 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga kerja, dan perangkat keras militer mereka di 98 area juga digempur. Pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 10 proyektil HIMARS dan Smerk MLRS dalam 24 jam. Selain itu, 7 kendaraan udara tak berawak drone Ukraina ditembak jatuh di dekat Aleksandrovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Nogolnoye dan Staraya Krasnyanka, Republik Rakyat Lugansk. Letjen Igor Konasenkov melansir secara total, 405 jet tempur angkatan bersenjata Ukraina, 228 helikopter, 3.648 kendaraan udara tak berawak dihancurkan. Termasuk 415 sistem rudal pertahanan udara, 8.521 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.078 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.494 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 9.287 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, Angkatan bersenjata Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 610 prajurit dalam satu hari. Termasuk 1 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja serta 7 unit artileri dan 13 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 175.160 prajurit selama konflik. Termasuk 3.619 tank, 6.993 kendaraan tempur lapis baja serta 306 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 404 hari, belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Ukraina juga menunjukkan rekaman peringatan pembebasan wilayah Kyiv dari penjajah Rusia. Kami melanjutkan perjuangan kemerdekaan tanah air kami. Kemuliaan bagi semua yang membela Ukraina, kata Angkatan Bersenjata Ukraina dalam sebuah pernyataan resminya tanggal 3 April. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan pertemuan penting dengan delegasi DPR Amerika Serikat dari Partai Republik yang dipimpin Ketua Komite Tetap Intelijen, Mike Turner. Dukungan bikameral dan bipartisan dari Amerika Serikat, Presiden Biden, dan seluruh rakyat Amerika telah memainkan peran penting dalam kemampuan negara kita untuk melawan Rusia dalam perang demi kebebasan dan nilai-nilai demokrasi kita, kata Zelensky. Zelensky berharap Amerika Serikat dan negara-negara sahabat berus membantu melawan Rusia sehingga tidak ada lagi satupun negara yang semena-mena terhadap negara lain. Самолетов, что является немаловажным, тактической авиацией. И заканчивая малоразмерными целями, которые очень тяжело обнаруживать и сопровождать. В целом комплекс довольно-таки хороший, поэтому одно удовольствие служить на нем. Приходилось работать, начиная от вертолетов, заканчивая малоразмерными летательными аппаратами, в частности разведывательными. Фурия, Лелека и так далее, включая боевые беспилотники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.